Tes sama aja. Iya, pakai suara aja Pak. Jadi saya berkunjung ke sini untuk menindaklanjuti info. Bentar Pak. Halo, Pak. Jadi saya kesini hari ini untuk menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari yang lalu bahwa akan terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Suratnya yang belum sampai 3.000 surat dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100. Sebagian pengusaha sudah mengeluh ada gangguan suplai bahan baku dan sudah menaikkan dwelling time. Jadi saya lihat di sini kemarin sudah diinstruksikan untuk perbaiki secepatnya sih. Udah turun katanya dari 3.000 ke 2.500, tapi saya nggak tahu gimana ngitungnya. Tadi saya tanya masalahnya apa, ada berapa masalah, katanya itu untuk saya nggak masuk akal. Peningkatan jumlah barang masuk sehingga prosesnya lambat di sini. Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang ada di sini. Ada satu lagi tadi masalah bahwa barang yang udah clear segala macam tuh nggak diambil sama importirnya, ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah, mereka biarkan aja di sini barangnya. Kemudian pelabuhannya penuh. Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman Pak Sekjen untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian jangan tiba-tiba semua berbayar atau jangan tiba-tiba semuanya didendanya berlipat-lipat. Tapi kita akan lihat berapa hari yang wajar, tapi yang nggak wajar berapa hari yang udah nggak wajar, baru itu kita beresin. Dalam pengertian ya kita kejar orangnya mungkin kira-kira setelah sebulan lebih ya. Nanti terus kita denda yang lebih besar lagi. Artinya, Apa aja 1 bulan ya Pak? 1 bulan baru didenda gitu Pak? ini masih hitung-hitungan. Hitungan saya sih udah kalau sebulan di sini kelamaan kan. Udah lama banget. Karena mereka mungkin hitungnya di sini lebih murah dibandingkan kalau mereka sewa gudang di luar sana. Tapi kan menghambat kinerja pelabuhan jadinya. Jadi kan saya usahakan itu di sini sesedikit mungkin. Ini berkaitan sama impor yang tinggi di bulan April Pak. Itu barang apa aja nih Pak di April? Artinya begitu, impornya tinggi di bulan April, Mei. Jadi kalau itu sih bagus tandanya, tapi kita harus siap, ya nggak boleh barangnya menembus sebanyak ini. Jadi kita maintain di level yang normal. Kalau kurang orang saya akan nambah orang di sini. Kalau kurang di Jakarta saya impor dari Surabaya, Medan atau Semarang atau Banten. Pak Murni, waktu kan banyak apakah hanya Geraha Segara yang report kalau memang barangnya ini berlebih atau penemuannya gimana? Dari Geraha Segara ini sendiri yang memang melaporkan, kan long docknya banyak nih untuk TPFT seperti ini banyak di pelabuhan. Enggak, dia nggak melaporkan. Jadi saya datang aja sini kebetulan yang dibuka yang Geraha Segara tadi. Jadi kebetulan ya saya lihat sebentar barangnya apa, ya sesuai dengan kata pemeriksa sudah sesuai dengan dokumennya. Tapi nanti harga diperiksa di tempat lain lagi. Itu yang kita akan pakai AI supaya jangan ada invoicing. Itu mungkin utamanya. Jadi yang penting gini, ketika domestic ekonomi meningkat, impor meningkat, jangan sampai itu menjadi bottleneck. Kita ingin memastikan biaya logistik terkendali. Komoditas yang menumpuk tadi apa aja? Saya nggak lihat satu, tapi saya lihat tadi ada bahan baku kulit, tapi nggak numpuk sih. Saya nggak tahu yang mana numpuk ya, tapi yang saya lihat tadi bahan baku kulit, under the blender, ada lagi matras karet, yang terakhir ada marmer atau batu grandis aja di situ lah. Itu bukan menumpuk ya, saya nggak tahu itu yang menumpuk apa enggak, tapi kita percepat semuanya supaya balik ke level normal. Pak rakor tadi Pak sama DPR itu rakor ya Pak? Itu rakor ya? Iya rakor. Apa boleh disampaikan Pak? Jadi kita memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan searah untuk memastikan ekonominya tumbuh dengan baik. Fiskal akan lebih fokus ke kebijakan fiskal, moneter lebih fokus ke kebijakan moneter.
tapi dengan koordinasi yang lebih ketat supaya semuanya sinkron dan bisa memberi sinyal ke pasar bahwa kita tetap berjalan secara harmonis antara fiskal moneter dan yang lain-lain, sehingga sentimen negatif rupiah kita harapkan turun. Pak, peningkatan remunerasi tadi katanya penjelasan BI Pak itu untuk ini ya Pak, membantu meringankan bunga utang pemerintah ya Pak? Rencananya Pak? Enggak, itu teknikal nanti Pak Ferry yang akan jelaskan. Kira-kira begini. Oh, itu urusan moneter, biar Pak Ferry yang jelaskan. Tapi yang jelas dengan kebijakan moneter saya nggak akan dirugikan, gitu aja. Jangan sampai saya bayar bunga lebih ke pembeli bond saya ketika saya melakukan isu gitu. Tapi akan seberapa efektif sih Pak untuk meringankan beban fiskal pemerintah? Penyesuaian bunga itu? Atau apakah ada target Pak untuk? Kalau saya sih bilangnya sama. Tapi yang jelas dengan itu Bank Sentral bisa lebih leluasa melakukan kebijakan yang kira-kira begitu. Pak Kurdaya, ini banyak dunia usaha yang pernah bilang bahwa kalau misalnya di pelabuhan itu bayarnya masih pakai dolar, gimana Pak? Apa penerapannya bisa dipakai rupiah atau gimana? Saya tanya dulu. Pak Kurdaya, ini banyak dunia usaha yang pernah bilang bahwa kalau misalnya di pelabuhan itu bayarnya masih pakai dolar, gimana Pak? Apa penerapannya bisa dipakai rupiah atau gimana? Saya tanya dulu. Pembayaran pelabuhan masih dolar. masih dolar Pak, itu bisa pakai rupiah nggak Pak? Rupiah. Ada dunia usaha yang bilang. Harusnya sih rupiah, tapi saya nggak tahu prakteknya sini ya. Saya cek dulu. Nanti kalau aturannya emang rupiah, dia maksa pakai dolar. Rupiah Pak, Bukan dolar. bukan Pak, maunya dolar. Kok dia? Tapi ada dunia usaha yang bilang gitu dari Kadin Pak. Nggak ada Pak, rupiah Pak, semua rupiah. Berarti Berarti kalau misalnya masih ada yang pakai dolar gimana Pak? laporin ke saya, nanti hajar dia. Ya, Kok lu gede, bentar nggak bisa ngajar gua. Lu aja. siap. Nah, kita beresin. Tapi secara peraturan harusnya rupiah, dan ini kan Indonesia. Alat transaksi yang diakui adalah rupiah memang. Jadi kalau ada dolar, ada penyelewengan, kasih tahu kami akan tindak. Pak, Mungkin itu Kemenq shipping Pak, kali Pak. Kalau yang dolar tuh yang shipping lain Pak. Oh, di luar sana malah lain. Bukan, Di sini. masuk iya. Di sini, salah berarti. Rupiah Mbak. Anda informasinya salah kali. Bukan, orang langsung dari Kadin. Pelaku usahanya Mbak, kalau di sini tuh semuanya rupiah, kecuali mungkin yang shipping lain karena untuk THC, CAC Ya. itu pakai dolar mereka. Tapi dikonversi ke rupiah. Kalau di kita nggak ada dolar. Kalau dolar boleh juga, tapi nggak mungkin Mbak. Saya dimarahin sama Pak Menteri nanti Pak. Ya, nanti rupiah melemah bos. Nggak. Cinta rupiah Pak. Ya, kita cinta rupiah semua. Lu punya dolar juga ya? Punya dolar dia. Oke, ada lagi? Pak, Kemenq kan sebagai pengawas juga DSI Pak katanya ikut merumuskan ini ya Pak,